teknis nanti bisa berkonsultasi dengan Mas Sidik ya, mungkin secara teknis ya nanti berkomunikasi dengan Mas Sidik. Kemudian untuk selanjutnya untuk tahap kedua ini ada dua sumber ya. Yang pertama adalah World Bank, yang kedua adalah RM. Untuk yang RM itu koordinatornya itu Mas Papai. Kemudian untuk yang WB itu koordinatornya Mas Sidik atau sebagai PIC-nya ya, sebagai PIC-nya. Tapi sistemnya satu. Nah, ini yang saya sebut sebagai bahwa World Bank ini mendukung betul terkait dengan kegiatan atau program di Direktorat GTK. Jadi tidak murni hanya World Bank saja, tapi tetap memberikan asupan atau memberikan tarikan kepada program yang ada di Direktorat GTK. Sehingga arahan-arahan pimpinan dari pimpinan GTK maupun dari Direktorat Jenderal itu menjadi pegangan kita semua. Kali itu Mas Makin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Mutia ini sudah bisa mute sendiri ya. Alhamdulillah ini ya dari Sulawesi Utara ya. Tadi terus ini nggak bisa mati-mati, walaupun sudah dikasih tahu tapi nggak mati-mati, tapi sekarang sudah mati alhamdulillah. Artinya sudah bisa terbiasa dengan Zoom meeting kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rafiq, terima kasih Pak Rafiq atas nasihatnya kepada kita. Semoga program kita ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya tadi belum menyapa para pimpinan. Bapak Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Kasi, kawan-kawan admin pusat, kawan-kawan admin provinsi, semoga kita diberikan kesehatan, karena di lini masa kita di berbagai WA group, itu beberapa kabar duka cita, kabar kawan-kawan kita positif COVID dan lain sebagainya sangat banyak. Semua kita yang hadir di sini dan keluarga kita, sanak kerabat kita, kawan-kawan di kantor kita sehat semua sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, sekilas saya akan menyampaikan tentang jadwal kegiatan terkait dengan pendaftaran bantuan untuk tahap 2 ini. Saya izin share screen. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, share screen saya ya. Kelihatan. Oke, baik. Jelas Pak, jelas. Baik, mohon di-mute supaya suara saya bisa didengar. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dengan agenda bantuan tahap 1. Jadi pada tanggal 25 minggu lalu, 25 Juni, sampai nanti tanggal 2 Juli, itu ada pemberkasan penerima bantuan tahap 1 berdasarkan SK 2552 tahun 2001. Ada beberapa dokumen yang mesti dilengkapi sebelum kita masuk pada tahap penerbitan buku rekening yang nanti akan dilakukan pada tanggal 12 sampai 23 Juli. Surat edaran sebelumnya itu disebutkan tanggal 10 sampai tanggal 20 Juni. Ini ada kemunduran, nanti akan saya jelaskan kenapa terjadi kemunduran ini. Kemunduran terjadi karena pandemi COVID yang sekarang melanda Indonesia, ada sejumlah kegiatan yang postpone, terutama kegiatan untuk menyiapkan fasilitator di level nasional, level provinsi, level daerah, yaitu fasilitator daerah. Dan pencairan bantuan baru bisa dilaksanakan apabila masing-masing kabupaten kota telah memiliki fasilitator daerah. Itu bagian yang menjadi kesepakatan kita dengan Bank Dunia. Kenapa begitu? Supaya dana bantuan itu tidak terlalu lama mengendap di dalam rekening kelompok kerja. Begitu kita sudah memiliki FASDA, maka bantuan sudah siap untuk dicairkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita berharap di penghujung Juli nanti, setiap kabupaten kota yang akan menerima bantuan, apapun kelompok kerjanya,
sudah ada Fasda yang siap untuk melatih di kelompok kerja, sehingga dana tidak mengendap terlalu lama. Artinya kita memiliki waktu yang cukup terbatas untuk BIMTEK atau pelatihan di level kelompok kerja. Yang kalau kita menggunakan jadwal sebelumnya, kelompok kerja bisa melakukan pelatihan, itu mulai bulan Juli sampai bulan Oktober, tapi berdasarkan kondisi kita saat ini, mungkin kita bisa melakukan pelatihan pada Agustus, September, dan Oktober. Jadi waktunya cukup terbatas, yaitu 3 bulan. Lalu bagaimana dengan tahapan bantuan untuk gelombang 2? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini kita harapkan selama 3 hari bisa dilakukan secara terstruktur dan masif di level admin provinsi, admin kabupaten kota, dan kemudian kepada Pokja. Nanti di belakang akan saya tunjukkan bagaimana alur sosialisasinya. Kemudian pada tanggal yang sama sekarang ini, setelah sosialisasi ini, portal untuk registrasi admin di SIM KKGTK Madrasah akan dibuka. Saya tahu tadi pagi sudah beberapa Pokja yang menanyakan kepada kami apakah ini sudah dibuka atau belum. Kami pastikan, nanti Mas Yogo juga bisa memastikan pada bagian berikutnya, bahwa registrasi admin SIM KKGTK Madrasah sudah dibuka mulai tadi pagi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai registrasi. Nanti ini akan ditutup pada tanggal 30 Juni. Gitu. Kemudian registrasi dan perbaikan. Registrasi itu maksudnya kalau Bapak Ibu belum melakukan pendaftaran SK, itu Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran SK. Dan kalau ada perbaikan SK, juga dikasih waktu untuk perbaikan SK pada level kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Tapi ini nanti baru dibuka pada tanggal 1 sampai tanggal 15 Juli. Kemarin ada beberapa SK yang keanggotaannya masih di atas 30. Padahal keanggotaan SK itu maksimum 30. Pak Rofik selalu menyarankan kalau di atas 30, pecah saja menjadi 2 SK, 2 Pokja. Seperti itu kira-kira saran Pak Rofik selama ini. Jadi Bapak Ibu tolong dimanfaatkan waktu mulai tanggal 1 minggu ini, hari ini tanggal 28, kemudian tanggal 29 dan 30, dan kemudian tanggal 1 pada hari Kamis, mulai sudah. Halo Bapak Ibu, tolong di mute. Kemudian tolong di mute ya. Registrasi dan perbaikan proposal Pokja GTK Madrasah nanti akan dibuka pada tanggal 5 sampai tanggal 20 Juli. Untuk yang belum registrasi bisa mulai registrasi, dan untuk yang sudah registrasi bisa yang menganggap proposalnya kurang tepat bisa diperbaiki. Saya mau buka rahasia sedikit terkait dengan Pokja-Pokja yang masuk pada tahap 1. Bapak Ibu sekalian, pada saat kami membuka data, proposal yang masuk, itu sejumlah proposal yang masuk dan disetujui oleh admin kabupaten kota dan provinsi, itu sebanyak 5.134. 5.100 itu yang masuk. Kemudian yang mendapat persetujuan dari admin kabupaten kota dan provinsi itu 4.671. Dari 4.671, begitu kita lihat, ternyata ada banyak sekali proposal yang anggarannya kurang dari maupun lebih dari plafon yang telah disiapkan. Jadi plafon anggaran kita berdasarkan Juknis SK 0606/2001 itu KKG
15 juta, Pokja lainnya 30 juta. Namun di dalam proposal masih kita temui, dan ini sangat banyak, di bawah maupun di atas. Ada yang tertulis 67.000, ada yang tertulis Rp6, Rp0, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita drop untuk tidak masuk kepada bantuan tahap 1. Nah, itu yang perlu diperbaiki, dan perbaikan-perbaikan itu Bapak Ibu memiliki waktu tanggal 20 sampai tanggal 5 sampai tanggal 20 Juli. Seperti itu. Kemudian nanti admin provinsi dan admin kabupaten kota serta admin nasional akan memverifikasi dan memvalidasi proposal bantuan. Jadi pada hari pertama Bapak Ibu Pokja meregistrasi atau melakukan perbaikan proposal, hari pertama juga tim admin sudah bisa melakukan verifikasi dan validasi proposal, yaitu pada tanggal 5 Juli sampai tanggal 22 Juli. Nah, yang terakhir, approval proposal bantuan Pokja oleh admin kabupaten kota, provinsi, dan nasional pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juli. Bapak Ibu sekalian, pesan saya yang terakhir, mohon, ini sudah ada surat edarannya sebenarnya, mohon waktu yang tertera di dalam tahapan bantuan untuk gelombang 2 ini diperhatikan, sehingga kita tidak mengulang beberapa kejadian pada tahap 1 di mana waktunya mundur karena di beberapa level kita belum siap untuk menutup portal sesuai dengan timeline yang disediakan. Saya berharap yang tahap 2 ini kita tepat waktu sehingga di ujung bulan Juli kita sudah memiliki Pokja yang akan menerima bantuan tahap 2 sehingga kuota 4.800 terpenuhi di penghujung Juli. Dan kalau di penghujung Juli sudah ada FASDA, maka di penghujung Juli juga tahap 2 bisa dicairkan. Sehingga di Agustus sampai di bulan Oktober, kawan-kawan Pokja sudah bisa menyelenggarakan BIMTEK atau pelatihan untuk para guru dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini, hari ini kita melakukan sosialisasi untuk admin provinsi. Kami berharap dalam 2 hari ke depan sudah ada sosialisasi untuk admin kabupaten kota dan Pokja. Kemarin ada usulan supaya admin kabupaten kota di zona 3 itu dilakukan oleh admin pusat. Ada usulan seperti itu. Kita akan menyiapkan pada bagian itu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan meminta Mas Yogo atau Mas Rianov untuk menjelaskan tentang isian aplikasi, isian proposal dalam aplikasi, supaya Bapak Ibu bisa mencermati. Sebenarnya pada bagian ini tidak terlalu banyak perubahan, tapi perlu kami ulang untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu administrator kabupaten kota, provinsi, supaya tidak terlalu banyak kesalahan. Kepada Mas Yogo, saya persilakan. Mas Yogo atau Mas Rianov? Baik, Pak. Baik, silakan Mas Yogo. Kita akan demokan di fitur apa ya? Proposal ya? Proposal. Mas Dandi bisa di-sharing tampilannya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan coba demokan terkait dengan mekanisme pengajuan proposal. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum kita bisa melakukan pengajuan proposal, Bapak Ibu sekalian harus memiliki login password ya sebagai Pokja.
Nah, untuk mendapatkan itu harus dientrikan SK-nya oleh admin kabupaten kota atau provinsi. Saat ini kita sudah bisa login, kita pinjam dari MGMP Indragiri Hilir untuk melakukan proses proposal, pengajuan proposal. Nah, proposal ini sebenarnya hanya bisa dilakukan sekali saja khusus untuk satu program bantuan. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah membuat program bantuan, membuat proposal untuk program bantuan World Bank, ini tidak bisa dibuat lagi. Jadi kita harus menggunakan program bantuan yang lain. Misalnya, coba Pak Mas Dandi, coba dibuka, bisa tambah proposalnya. Kita akan membuat proposal baru, yaitu menggunakan yang tahap 1. Ya, menggunakan tahap 2 ya, misalkan seperti itu. Yang PLM tahap 1, kemudian seperti biasa kita inputkan dasar pemikiran, kemudian tujuan, output, dampak, outcome, kemudian diinputkan tanggal mulainya, sampai dengan tanggal selesainya. Kemudian klik tombol tambah. Oke. Nah, ini karena kita belum aktifkan. Jadi kita akan coba aktifkan dulu. Kita aktifkan. Silakan coba lagi. Ya. Kita sudah berhasil untuk membuat proposal. Oke. Kemudian kita akan coba lengkapi untuk kegiatan dan RAB-nya dengan cara klik tombol ubah. Kemudian inputkan kegiatannya. Masukkan kegiatannya, inputkan materi atau UP-nya. Kemudian inputkan tujuan, bentuknya, bentuk dari kegiatannya. Kemudian masukkan FASDAL atau narasumbernya. Lalu masukkan, inputkan total JP. Jadi total JP ini adalah total JP untuk kegiatan. Artinya ini akan didistribusikan untuk per subnya ya. Jadi sub kegiatannya itu berapa JP, tapi totalnya itu berapa. Jadi tinggal diinputkan saja. Nah, total JP dari seluruh proposal tidak boleh melebihi 36 dan tidak boleh kurang dari 32. Jadi misalnya untuk kegiatan yang ini kita akan memasukkan angka 8, misalnya 8 JP misalnya. Kemudian untuk melakukan berapa total sub kegiatan. Jadi sub ini maksudnya sub kegiatan. Jadi kegiatannya misalnya ada 2. Kemudian kita inputkan waktu pelaksanaannya. Simpan. Bapak Ibu sekalian akan terus melakukan tambah kegiatan. Kita tambahkan lagi sampai dengan total JP itu antara 32 dan 36. Dan total sub kegiatan di antara, jika Bapak Ibu adalah KKG, total kegiatan adalah minimal 5, selain KKG minimal 7. Jadi sub kegiatan, narasumbernya, kemudian inputkan total JP-nya, misalnya 10.
kemudian total subnya, sub kegiatannya misalnya 5. 5 misalnya, inputkan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, total JP baru 18 ya, 8 tambah 10. Jadi, Bapak Ibu harus bisa memasukkan total JP nantinya, summary dari total perkegiatan, dari semua kegiatan itu di antara 32 sampai 36 JP. Dan total sub kegiatan, jika KKG, saya ulang lagi, adalah 5, dan dia minimal 5, dan selain KKG minimal 7. Inputkan semua. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka di sistem Ibu tidak bisa melakukan pengajuan nanti. Nah, kita akan coba untuk perkegiatan kita entrykan RAB-nya. Mas Yogo. Iya, Bu. Iya, Pak. Di mute, Pak. Pak, makin itu di mute suaranya. Mas Yogo, karena Ya. Pak Direktur sudah hadir, Pak Muhammad Jen, mungkin penjelasan Mas Yogo bisa sementara ditunda ya, nanti dilanjutkan ya. Ya, silakan. Selamat datang Pak Muhammad Zen di forum sosialisasi kita ini. Kepada Pak Muhammad Zen, saya persilakan untuk memberikan arahan kepada kita terkait dengan program bantuan khususnya dan program reform, madrasah reform ini kepada kita semua. Kepada Pak Muhammad Zen, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati tim kita, MKR, Madrasah Reform, inovasi juga ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya hormati Mas Ainur Rafiq, kawan-kawan semuanya. Ini ada 76 orang yang terlibat, 85 ya, yang terlibat dalam diskusi ini. Saya hanya ingin menyapa, karena ada acara jam 10, saya terima kasih atas inisiasi kawan-kawan kita untuk bertemu pada virtual meeting ini, dan semoga ini bisa menambah perbaikan untuk penguatan sistem kita, terutama tata kelola, governance-nya, dan tahun Mas Ainur Rafiq dan tim-tim kita selalu bersinergi untuk ini, dan saya kira tadi sudah ini, dan sudah viral ya Mas Ainur, sudah ada 2.700 Pokja sudah SK-kan, masih ada 2.088 ya, yang sedang proses, dan mohon sistem kita, Mas Ainur itu mengawal sistem. Jadi saya bilang sama Mas Ainur Rafiq, ya, kita ini kan ya manajemen, ya leader atau kepemimpinan. Jadi ada dua yang melekat pada diri kita sebagai birokrasi di era sekarang. Kalau manajer itu bekerja dalam sistem. Kalau leader atau pemimpin itu membereskan sistem. Nah, jadi apa yang dibuat tadi ya, itu adalah membuat sistem kita akuntabel. Siapapun kita perlakukan sama dan berkeadilan. Dan insya Allah akuntabel. Dan saya pastikan betul Mas Ainur ini orangnya lurus. Tidak ada main-main apa dan sebagainya. Tidak ada kepikiran pun tidak. Nah, tetapi ya kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk penguatan sistem kita, penyempurnaannya, tentu sebagai leader di GTK, kami sama-sama dengan kawan-kawan untuk melakukan, membereskan sistem yang belum utuh itu. Saya pikir dalam kaitan ini kita hati-hati dan semoga ini berjalan lancar, dan saya kepengen ya penguatan literasi daripada guru-guru kita. Semoga bantuan ini menjadi stimulan ya Mas Ainur, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa disapa, negara hadir, dan kita maksimalkan tim-tim inovasi luar biasa. Terima kasih kepada semuanya yang selalu memberikan guidance kepada kita semua. Hanya itu Bapak Ibu, saya harus menemani Gus Menteri di bawah, di lantai 10 karena ada layanan publik yang harus saya dengan Menpan RB. Terima kasih semuanya, saya hanya menyapa aja Mas Ainur, silakan. Ya. Pokoknya kalau ada Mas Ainur dan tim inovasi sudah kuat kita semua akan beres. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih silakan Pak. Dilanjut Mas Makin. Bapak Muhammad Jen, matur nuwun, terima kasih atas perkenannya Lanjut ya. kepada kita. Ya. Baik, Pak, akan kami lanjutkan. Mas Yogo, silakan dilanjut penjelasannya. Baik, Pak. Baik. Tadi ada yang bertanya di chat itu,
Untuk aplikasi proposal, apakah sudah ada? Oh, mungkin ini baru ya? Oh ya, ya sudah ada. Toko sebaiknya tidak merespon Oh, pertanyaan baik. dulu. Lanjut aja dulu. Baik. Ya. Baik, setelah kita menyusun kegiatan, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan RAB per kegiatannya. Jadi, kita sudah menyusun 2 kegiatan, tapi perlu kami sampaikan di sini, total kegiatan saat ini ada 2, masing-masing subnya itu 2 dan 5, jadi total sub kegiatan 7. Secara sistem, ini sudah memenuhi minimal requirement, yaitu 7. Karena ini kelihatannya bukan KKG ya. MGMP. Kemudian untuk JP-nya masih 18. Jadi kita bisa lihat dipastikan kegiatan ini belum mencukupi total JP-nya karena harus minimal 32 dan 36. Nanti sistem ketika Bapak Ibu mensubmit proposal ini akan tertolak secara otomatis karena jumlah total JP yang disusun belum memenuhi persyaratan minimal dan maksimal. Baik. Tapi kita skip dulu, Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja, nanti pastikan total JP antara 30 dan 36. Nah, kita akan coba menginputkan RAB untuk setiap kegiatannya. Kegiatan ini sebenarnya tidak lebih ke arah kegiatan yang umum saja, dalam arti kegiatan yang mencakup kegiatan utama. Adapun nanti di detail dokumennya, kegiatan RAB ini akan didistribusikan per sub kegiatan. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini fokusnya adalah di sistem membuat anggaran total RAB yang totalnya itu persis tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus sama dengan jumlah bantuannya. Jadi kalau MGMP 30 juta, Bapak Ibu mendistribusikan 30 juta itu di semua kegiatan. Kita akan contohkan dengan cara apa? Klik tombol plus yang sebelah kiri atas, bisa dilihat. Kemudian tambahkan ada tombol RAB. Ya. Kemudian di sini klik tombol RAB, kemudian klik kebutuhannya. Jadi Pokja tinggal mengentrikan kebutuhan apa untuk kegiatan ini. Jadi kalau memang ada kegiatannya ada 2, Bapak Ibu tidak perlu menghabiskan 30 juta di satu kegiatan karena kalau pastikan semua kegiatan itu ada RAB-nya. Karena kelihatannya tidak masuk akal ya kalau Bapak Ibu membuat kegiatan tapi tanpa RAB. Jadi kita contohkan kegiatannya ada 2. Kita mulai dari konsumsi, misalnya kebutuhannya konsumsi, misalnya kuantitasnya ada 100, misalkan, kemudian kuantitasnya satuannya box misalnya, kemudian masukkan harganya, misalnya 15.000. Simpan. Cara simpannya klik tombol plus, tombol centang tadi. Kita bisa lihat untuk kegiatan pertama sudah masuk 1.500.000 ya. Kita akan coba inputkan RAB berikutnya. Misalnya kita kebutuhan RAB untuk dokumen misalnya. Klik tanpa RAB lagi. Ini sebatas contoh saja Bapak Ibu ya, jadi tinggal diinputkan sesuai dengan kebutuhan Pokja masing-masing. Silakan diinputkan, misalnya kita dokumen untuk cetak dokumen, misalnya 10 RIM misalnya satuannya, ya satuannya RIM, kita akan cetak HPS misalnya 1 RIM sebut saja 40.000. Ya, kita klik simpan, maka kita akan tambah, datanya akan masuk, kita sudah memiliki data, berarti ada total berapa? 1.900.000 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian diinputkan semua sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan ini. Kemudian kita berpindah ke kegiatan yang kedua, kita akan entrikan RAB-nya juga. Caranya seperti yang tadi di awal. Ya, kegiatan kedua, Mas Dandi, klik tombol plusnya. Yang di bawah ya. Kita akan membuat kegiatan yang kedua. Tutup dulu yang kegiatan pertama dengan cara klik ya.
Kemudian kita buka kegiatan yang kedua, RAB-nya, masukkan seperti yang kegiatan pertama tadi, inputkan kebutuhannya. Misalnya kita sewa ruangan, misalnya. Sewa ruangan, ini contoh saja. Nah, kebutuhan ini seharusnya sudah ada di Juknis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal memastikan saja apakah kebutuhan ini sesuai Juknis atau tidak. Ini sebagai contoh saja. Ruangan misalnya satu ruangan satu ya, satuannya room misalnya, kemudian masukkan input datanya misalnya 5 juta, ini contoh saja. Oke. Kemudian simpan kembali, kita sudah punya 6.900.000. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa total JP itu ada 18, total kegiatan ada 7, dan total RAB ada 6.900.000, total dari kegiatan pertama dan kedua. Kalau Bapak Ibu meng-submit data ini, maka dipastikan maka akan tertolak secara sistem. Kenapa? Karena seharusnya Bapak Ibu harus mengentrikan sampai dengan 30 juta RAB-nya. Jadi harus persis. Jadi kalau kondisi seperti ini, berarti harus dilengkapi lagi. JP kurang, harus dilengkapi lagi, berikut dengan total subkegiatannya. Hal seperti ini akan terus dilakukan, didetailkan. Kalau memang misalnya kita tidak hanya 2 kegiatan, tapi 3 kegiatan misalnya. Coba kita inputkan kegiatan yang ketiga. Misalnya, Mas Dandi, coba tambahkan kegiatan ketiga misalnya. Pilih materi atau UP-nya. Kemudian masukkan semua datanya dari tujuan, kemudian bentuk kegiatannya, kemudian narasumbernya. Kita sebut saja kita genapkan sampai 32, misalnya 18, supaya jadi 32, kita tambahkan 18 lagi. Misalnya 16, ya 16, 18 berarti 36 ya. Ini masih oke ya, karena maksimal 36. Kalau kita 16 berarti 34. Oke, masukkan total subkegiatannya, tambahkan lagi 3 misalkan. Ini contoh saja. Kemudian kita simpan. Yaitu dikurangi. Ya, simpan. Nah, kita sudah punya total kegiatan 34, total JP 34, kemudian total subkegiatan ada 10. Tapi RAB-nya kurang. Nah, kita coba lengkapi bagaimana caranya supaya jadi 30 juta. Nah, tentunya ini sesuai dengan kebutuhan Pokja yang bersangkutan. Kita akan tambahkan di kegiatannya ketiga, ya tambahkan RAB-nya misalnya. Kebutuhan misalnya dokumen misalnya. Kemudian kita masukkan datanya, kita masih kurang berapa. Jadi sebagai contoh saja Bu ya, Bapak Ibu. Kita masukkan misalnya kuantitasnya, kita akan cetak buku misalnya. 100, ada 100. 100, kemudian satuannya buku misalnya. Kemudian kuantitasnya ya harganya misalnya apa ya, 100.000 misalnya, ini contoh saja. Oke. Silakan kita simpan. Simpan, ya. Kita ada satu lagi. Ya. 100.000 misalnya supaya naik datanya. Kemudian kita inputkan lagi misalnya ruangan kembali, kita butuh ruangan misalkan 1. Harganya misalkan ya 5 juta, sebut saja seperti itu biar kita memenuhi. Lalu kita simpan. Nah, kita bisa lihat di sini total yang kita sudah kumpulkan dari semua kegiatan itu 21.900.000. Nah, ini contoh
contoh berarti Bapak Ibu, kalau ini diajukan tidak akan disetujui. Jadi bagaimana caranya? Berarti Bapak Ibu kurang 8.100.000 ya. Nah, 8.100.000. Dan ini yang harus dilakukan. Coba kita buatkan lagi satu kegiatan, satu RAB lagi yang nilainya 8.100.000. Misalnya konsumsi 81 kotak misalnya, box. Kemudian kita masukkan 100.000. Ya, kita simpan misalnya. Oke, kita lihat totalnya berapa sekarang. Nah, persis. Jadi ini contoh, berarti kita sudah bisa total 30 juta, kita evaluasi lagi, total RAB 30 juta, total JP 34, oke, itu sudah memenuhi antara 32 dan 36, total subkegiatan ada 2 tambah 5 tambah 3 berarti 10, berarti kita sudah memenuhi ada 10, karena minimal harus 7 ya subkegiatan. Nah, ketika ini sudah disusun semua, Bapak Ibu kembali lagi ke halaman tadi, kembali, sesuaikan datanya, diperiksa kembali, kalau sudah, kita kembali. Kemudian, di sini Bapak Ibu, selain membuat entry di aplikasi, Pokja itu juga menyusun dokumen proposalnya. Jadi proposal ini juga disusun di Word gitu, kemudian disesuaikan dengan template ya. Jadi kan sudah ada template-nya. Kalau kita lihat, coba Mas Andi lihat template-nya. Ya. Di sini ada template proposal ya. Nah, Pokja dalam hal ini nanti tinggal menyusun, memilih, karena ini Pokja MGMP, tinggal diklik download proposalnya. Dengan template ini, kemudian oleh Pokja yang bersangkutan itu menyusun kebutuhan, menyusun proposalnya sesuai dengan kebutuhannya. Di situ ada kegiatan, ada subkegiatan, ada RAB-nya. Nah, kalau kita buka misalnya itu disusun semua, di situ ada on in dan seterusnya, itu lebih detail. Nah, setelah itu disusun, kemudian dicetak, si dokumen tadi dicetak, lalu ditandatangani. Jadi setelah ditandatangani, kemudian di-scan kembali, jadi PDF nanti. Saya ulang lagi, template proposal ini kemudian di-download oleh Pokja, lalu di-input datanya, kemudian dicetak, di-print, kemudian ditandatangani oleh ketua Pokjanya, kemudian setelah itu di-scan menjadi PDF. Nah, untuk apa PDF-nya? PDF itu adalah dokumen yang nanti dilampirkan pada saat Pokja itu melakukan submit proposal. Kita lihat di sini contoh. Dari Makassar, Pak. Oke. Kita ceritanya kita sudah melengkapi data di aplikasi. Tadi Di sudah sini aja, Pak. ada RAB, ada kegiatan, ada. Di sini aja, Pak. Pak Dir juga kalau Bapak nggak ikut ini. Kemudian kita akan melakukan, kemudian secara paralel Lama depan layar, Pak. menyusun Lama depan proposal. layar. Ya. Oh, bahaya itu. Kemudian Pokja juga menyusun proposal. Tadi ya sesuai dengan template tadi dan dijadikan PDF. Kemudian step berikutnya adalah kirim proposal. Halo? Klik kirim proposal. Ya. Nah, ini karena kita sudah tutup ya, saat ini kita tutup. Nah, kita akan coba buka sebentar saja. Nah, aksesnya sedang kita tutup saat ini. Saya buka untuk keperluan demo ini saja. Oke, misalnya, coba lagi Mas Dandi. Ya, oke, kita coba lagi. Kirim proposal. Ya. Ya, klik kirim proposal. Nah,
Masih ditutup? Oh, tunggu. Harusnya sudah ya. Mas Yogo, Ya, Pak. Ya. pada resume ini nanti yang sub kegiatan itu secara otomatis ada ya. Ya, Pak, ada. Di resume nanti di sini. Nah, kenapa ini lolos? Karena tadi sudah 7 ya, di atas 7. Jadi ini sudah lolos. Oke. Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita ceritanya sudah men-scan template yang sudah ditandatangani oleh ketua kelompok kerja, maka PDF tadi dipilih, di attachment atau dilampirkan pada saat melakukan proses pengajuan proposal ya. Pilih PDF-nya misalnya seperti itu. Ya. Open. Ya. Nah, jadi ini berarti sudah lengkap. Jadi saya ulang lagi, review rekap dulu. Bapak Ibu tadi sudah di aplikasi sudah menyiapkan melengkapi data, dimulai dari kegiatan, proposal, kegiatan, RAB tadi ya, ada JP-nya, ada subkegiatannya. Kemudian setiap kegiatan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sebagai Pokja, kemudian melengkapi data RAB-nya tadi. Nah, pastikan disampaikan ke Pokjanya JP antara 30-36. Untuk subkegiatan jumlahnya untuk KKG 5 dan selain KKG minimal 7. Kemudian kita bisa lihat di sini selain aplikasi yang tadi dilengkapi, Bapak Ibu nanti dari Pokja juga melengkapi data proposal. Kemudian yang di-scan jadi PDF. Nah, PDF ini yang kemudian dilampirkan. Nah, ketika sudah selesai semua, tinggal diklik upload seperti ini. Nah, ketika di-upload, maka ini data proposal akan sampai di admin untuk kemudian dilakukan verifikasi. Nah, berjalannya proposal ini dimulai dari admin kabupaten kota jika Pokjanya adalah Pokja kabupaten kota. Tapi kalau kabupaten kotanya adalah SK provinsi, maka langsung dievaluasi oleh admin provinsi seperti itu. Nah, dari situ jika disetujui oleh admin daerah, baik itu kabupaten kota atau provinsi, maka proposal ini akan naik ke pusat. Nah, nanti di pusat diverifikasi lagi. Jika misalnya tidak ada kendala, maka akan masuk ke dalam ditindaklanjuti nanti masuk menjadi calon proposal yang akan masuk ke lampiran SK nantinya seperti itu, SK bantuan. Jika ada kekurangan, maka oleh admin pusat akan dikembalikan lagi untuk kemudian diperbaiki oleh Pokja yang bersangkutan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Makin, silakan. Mas Rian, Mas Yogo. Ya, untuk yang ada di layar kita ini, sebelum saya kasih kesempatan kepada peserta untuk bertanya ya, Bapak Ibu admin provinsi, total kegiatan itu maksudnya adalah total subkegiatan kan? Ya, jadi total kegiatan itu Pak, nanti kita tambahkan Pak, ini sedang progres. Nanti ada tambahan informasi. Pertama, total kegiatan, total subkegiatan, nanti ada total JP gitu. Nanti kita tambahkan Jadi, di bawahnya. Ya. Oke. Jadi nanti yang akan ditambah oleh Mas Yogo itu total kegiatan jadi 1 UP 1 kegiatan begitu ya. 1 UP 1 kegiatan. Atau kalau yang menggunakan contoh dari Pokjawas dan KKM itu 1 modul ya. 1 kegiatan ya. Ya. Kemudian nanti akan ada sub kegiatan yang mengacu pada rincian kegiatan dalam in dan on. Begitu ya Mas Yogo ya? Iya, Pak. Dan kemudian nanti akan ada total JP. Gitu ya? Betul. Nanti itu akan ditampilkan di aplikasi. Ini kelihatannya belum update, Pak. Ya. Ya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menyimpulkan singkat saja dari yang dijelaskan dengan praktek oleh Mas Yogo tadi. Bapak Ibu Pokja nanti yang akan mendapat sosialisasi dari admin kabupaten kota, dari admin provinsi, bahwa proposal di dalam aplikasi hanya bisa disubmit apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, sub kegiatannya
itu minimum 5 untuk KKG dan minimum 7 untuk Pokja lainnya, subkegiatannya. Sedangkan untuk jumlah jam pelatihan atau jam pembelajarannya itu 32 minimum, maksimum 36. Sedangkan RAB-nya nggak usah dipotong pajak dulu, nggak usah dihitung pajaknya dulu. Kalau Bapak Ibu membaca SK 2552, itu harus dicantumkan semua bahwa KKG mengajukan RAB sebesar 15 juta. Bahwa Pokja lainnya, KKG, MGMP, MGBK, KKM, Pokjawas mengajukan RAB total 30 juta. Di SK harus tertulis begitu, di proposal ini harus tertulis begitu. Nanti di SK-nya akan disebutkan berapa yang harus dipotong pajaknya. Karena pajak ini dipotong berbeda. Yang punya NPWP dipotong 5%, yang tidak punya NPWT dipotong 6%. Begitu kalau Bapak Ibu membaca SK 2552 tahun 2001 tentang penetapan Pokja yang terima bantuan tahap 1. Itu kesimpulannya. Silakan Bapak Ibu sekarang bertanya terkait dengan penjelasannya Mas Yogo. Kalsel Pak. Kalsel Pak, Kalsel. Takang lagi. Oke. Kalsel Pak Guru ini ya. Iya, oke Pak Maki. Oke Pak Guru, silakan Pak Guru. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama Mas, untuk Mas Yogo untuk aplikasi, bisakah ditambahkan menu simpan ketika selesai melakukan entry JPL dan RAB? Kemudian nanti di dalam menu simpan itu akan muncul notifikasi apabila tolong selain Pak Guru untuk di mute ya. Halo? Oh, sebentar, Selain saya Pak Guru di mute ya. Selain Pak Guru di mute ya. Silakan Pak Guru, dilanjut Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru silakan Pak. Di kemut itu Pak, Pak gurunya. Pak Guru di mute Pak Guru. Unmute Pak. Oke, silakan Pak Guru. Lanjut Pak. Terima Jadi kasih. yang pertama tadi apakah bisa ada fitur simpan gitu ya? Ditambahkan menu notifikasi simpan. Oke. Kemudian notifikasi simpan itu akan muncul setelah menu simpan ada notifikasi apabila Pokja menambahkan jumlah JPL tidak sesuai ketentuan, misal kurang lebih dari 36, itu tidak bisa disimpan. Demikian juga dengan RAB apabila lebih dari ketentuan, misalkan 15 atau 30 juga tidak bisa disimpan. Jadi nanti Pokja itu bisa mengetahui, oh ternyata isian saya keliru, seperti itu. Monggo Mas Yogo. Oh ya, itu kita simpannya dikirim Pak, dikirim proposalnya. Jadi kalau misalnya Pokjanya tidak valid, misalnya JP-nya atau subkegiatannya atau RAB-nya, maka ketika tadi dikirim proposal, itu akan muncul notif, Pak. Kenapa kita tidak simpan di dalam? Karena kami asumsikan itu sedang draft, Pak ya. Mungkin sedang dicoba dulu gitu ya. Masih nanti dihapus lagi gitu. Jadi biar lebih leluasa. Tapi ya, jadi finalnya kita cegat gitu ya. Kita validasi ketika kirim proposal. Seperti itu, Pak. Ya. Oh gitu. Oke. Nah itu yang tadi dikirim proposal itu kalau bisa muncul notif itu Mas. Jadi ya sudah ada Pokja Pak. akan tahu coba oh saya ubah, ya. entry. Kita coba ubah ya misalnya coba Pak Dandi, Mas Dandi coba dikurangi JP-nya misalnya. JP-nya dikurangi supaya di bawah 32 ya misalnya. Ini contoh dulu biar ada gambaran. Misalnya simpan, kita kembali lagi. Nah, itu kan ya. JP-nya 25 ya. JP-nya 25 Pak ya, berarti kurang ya. Harusnya tidak boleh. Coba kita kirim. Ya. Coba kita kirim. Ini contoh saja. Ini contoh kalau misalnya Pokja ya. Apakah bisa misalnya? Kalau
bisa nanti kita update lagi. Harusnya tidak bisa ya. Harusnya tidak bisa. Itu nah, itu tidak bisa ya. Nanti kita coba cek lagi Pak ya untuk memastikan ini. Oh, Ya, tapi yang jelas ketika ketentuannya tidak dipenuhi syarat minimal dan maksimal, maka secara sistem akan menolak ajuan proposalnya. Mungkin itu Pak Guru. Ya. Oke, yang penting ada peringatan, jadi mereka paham. Kayak kasus kemarin kan ada yang RAB-nya kurang, RAB-nya kelebihan, itu karena tidak adanya pembatasan sistem itu, Mas. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak masukannya. Oke, terima kasih Mas Yogo, Pak Guru. Ada pertanyaan yang lain? Nah, ini pertanyaan Mas Yogo. Yang Mas Yogo simulasikan ini adalah bantuan untuk WB ya? Ya, ini karena WB tidak bisa kita gunakan lagi, Pak. Anggap saja WB ini. Anggap saja WB. WB ya? Belum ada simulasi untuk RM seperti yang dijelaskan oleh Pak Rofik tadi ya? Jadi, sebenarnya ini RM, Pak. Ini RM. Cuman tadi kan ceritanya kita secara teknis ini bisa digunakan untuk semua sebenarnya. Bukan, maksud saya adalah pada saat Pokja ingin masuk ke sini, Pokja kan sebenarnya harus memilih dulu kan, ya bantuan RM atau bantuan WB kan, betul begitu ya? Pada saat dia mau mengisi aplikasi proposal. Betul. Nah, bisa nggak disimulasikan untuk RM-nya? Ini ada pertanyaan dari Bali. Bagaimana dengan MGMP akidah akhlak? Di WB tidak ada akidah akhlak. Ya. Di WB, di akidah akhlak, MGMP akidah akhlak diakomodasi di RM, begitu ya penjelasan Pak Rofik ya. Jadi di luar WB itu bisa masuk ke RM. Baik mapel keagamaan maupun mapel-mapel umum yang tidak ada di dalam WB. Misalnya PPKN dan lain sebagainya. Bisakah disimulasikan juga untuk yang RM, Pak Yogo? Kita coba lihat dulu Pak ya. Coba klik ubah, Pak Mas Dandi. Di sini ada kegiatan. Coba tambah kegiatan lagi. Ya. Klik tambah kegiatan. Nah, di sini ada pilih materi, Pak. Jadi di World Bank itu karena sistemnya memilih, ya materinya sudah disediakan, dia harus memilih. Nah, untuk RM ini kan ada request ya. Jadi Pokja itu memilih sendiri, Pak ya, membuat sendiri kalau tidak salah ya materinya. Jadi dia tidak kita sediakan. Jadi kalau bahasa Pak Rofik istihad ya. Jadi semua Pokja dalam hal ini mengentrikan sesuai keperluannya masing-masing. Nah, ini yang kita masih proses, Pak, untuk kita siapkan, sehingga materi ini bukan memilih, tapi di-input nantinya. Karena kondisinya untuk Pokja ini kan tadi tidak kita sediakan ya referensinya, tapi di-entry sendiri langsung oleh Pokja yang bersangkutan. Jadi untuk fitur khusus untuk fitur materi yang di-input ini sedang masih kita update dulu, Pak, butuh waktu ya. Mungkin begitu, Pak. Mungkin bedanya di situ saja sih. Baik. Ada pertanyaan dari Cahyani Yogyakarta ya. Jadi sekarang kalau input kegiatan tidak perlu dirinci kegiatannya. Dulu kalau 7 kegiatan diinput 7 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bisa menjelaskan langsung Mas Yogo ya bagian ini ya. Untuk Ibu Cahyani, karena minimum subkegiatan itu harus 5 untuk KKG dan 7 untuk Pokja
selain KKG, maka untuk beberapa kelompok kerja itu kesulitan kalau hitungan sub kegiatannya adalah in, on, dan in. Saya ingin memperlihatkan, Mas Yogo bisa saya gantian? Ya, baik, Pak. Saya ingin memperlihatkan tentang Bapak Ibu kelihatan ya, yang ini daftar modul dan UP supaya Bapak Ibu bisa bisa melihat ya. Saya kasih contoh untuk, jadi Bapak Ibu pada saat nanti mengisi proposal di aplikasi, pilih UP wajib lebih dulu. Atau dalam kasus KKM dan Pokjawas, memilih modul wajib. Sekali lagi, pada saat Bapak Ibu mengisi aplikasi, atau pada saat mengisi di proposal yang di attachment, yang dilampirkan, itu isi lebih dulu untuk UP wajib, sebelum memilih UP pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, sub kegiatan itu tidak mengacu kepada jumlah in dan jumlah on di dalam distribusi JP seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, itu artinya kalau satu in satu kegiatan, satu on satu kegiatan, atau satu in lagi itu satu kegiatan, berarti hanya ada 3 kegiatan. Begitu ya kira-kira ya. Tapi bukan begitu maksudnya yang sub kegiatan itu. Kalau Bapak Ibu kasusnya Pokjawas, ini satu contoh, kasus Pokjawas. Kalau hitungan sub kegiatan adalah in ini satu kegiatan, kemudian on ini satu kegiatan, in lagi satu kegiatan, itu artinya hanya ada 3 sub kegiatan. Betul? Kalau ada 3 sub kegiatan, padahal minimum sub kegiatan untuk Pokjawas adalah 7 sub kegiatan. Dalam kasus Pokjawas tidak bisa menambah lagi modul. Sebab apa? Sebab jumlah JP-nya untuk satu modul wajib saja itu jumlah JP-nya 36. Untuk jumlah JP memang sudah memenuhi syarat. Tapi untuk jumlah sub kegiatan tidak memenuhi syarat. Kalau kita menghitung sub kegiatannya adalah 1 in, 1 on, 1 in lagi. Sub kegiatannya ada 3. Nah, tapi bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Yang tadi dijelaskan oleh Mas Yogo, dalam kasus misalnya modul Aljabar 1, ini untuk MGMP Matematika ya, MA, di level MA. UP wajibnya adalah program linier. Total JP-nya 14. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar, saya ubah ganti ke ini. Sorry. Nanti selengkapnya ini akan dijelaskan oleh Mas Adib ya. Ini saya kasih contoh saja bahwa untuk satu contoh tadi program linier untuk Aljabar 1, itu Bapak Ibu bisa pecah seperti ini. In yang tadi 4 JP, in 1 yang tadi 4 JP, itu bisa dilakukan menjadi satu kegiatan, atau istilah di aplikasi tadi sub kegiatan. Gitu ya. Untuk in, itu minimum 1 JP sampai 8 JP, itu bisa dilakukan dalam satu kegiatan dalam satu hari. Limitless. Seperti itu. Limitless. Double S ya, Mas?
Kemudian untuk on Limit T ya, yang 6 JP, pakai T. Limit yang 6 JP itu bisa plus LES. dilakukan LESS. 3 kali kegiatan. 3 kali kegiatan. Kenapa? Karena untuk praktek di kelas madrasahnya masing-masing itu minimum 1 JP, maksimum 3 JP untuk on ya. Jadi untuk 6 JP, itu bisa dilakukan 3 kali kegiatan. Kemudian untuk in 2 yang hanya 4 JP bisa dilakukan 1 kegiatan. Jadi total subkegiatan untuk menyelesaikan 14 JP yaitu 5 subkegiatan. Kira-kira begitu penjelasannya. Jadi nanti Mas Adib akan menjelaskan rinciannya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di. Jadi pertanyaan sejenis ini nanti akan dielaborasi oleh Mas Adib. Begitu Mas Yogo? Baik, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Bapak Ibu sekalian, yang di bantuan WB itu tidak ada mapel agama ya. Misalnya mapel PAI dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi bantuan WB. Sedangkan bantuan yang mapelnya tidak ada di dalam kelompok bantuan WB akan diakomodasi dalam bantuan RM. Tadi Mas Yogo sudah menjelaskan bahwa bantuan RM mapelnya ijtihadi sifatnya, bisa ditulis mapelnya. Jadi di luar mapel yang ada di bantuan WB bisa diakomodasi dalam bantuan RM yang mapelnya ditulis sendiri, tidak dipilih dalam aplikasi. Begitu Mas Yogo ya kira-kira ya? Betul, Pak. Info yang kami dapatkan seperti itu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk presentasinya Mas Yogo, kalau ini cukup jelas, akan dilanjutkan oleh presentasinya Mas Adib tentang teknik verifikasi dan validasi proposal dalam aplikasi yang dilakukan oleh admin provinsi maupun admin kabupaten kota. Mas Adib sudah siap? Sudah siap. Halo? Oke, siap. Monggo Mas Adib, diulang juga nggak apa-apa ya. Baik. Maaf. Mas minta ini izin share screen. Udah bisa share screen? Kelihatan nggak ya Mas? Belum. Tapi sebentar lagi bakal kelihatan. Sudah ada tulisan Adib Zainal. Nah, gimana sekarang? Udah? Belum. Oke. Sudah. Silakan Mas. Oke. Baik. Gimana Mas? Oke, lanjut Mas Adib. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Makin atas waktunya. Yang kami hormati Pak Kasubdit, yang kami hormati Pak Direktur, dan teman-teman sekalian dari admin provinsi, admin pusat, dan admin kabupaten kota. Mohon izin sebelumnya, yang pertama, terkait ini mungkin sudah dijelaskan ya sama Pak Kasubdit ya, Mas Makin ya. Ada tiga bentuk bantuan ini. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ini, ya. Nah, ini terkait dengan mapel apa saja untuk tiap bantuan WB1 dan WB2, kemudian RM atau RM1 ini juga kemungkinan besar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasubdit. Mohon maaf saya telat gabung karena ada keperluan dulu ya. Ini juga saya tidak perlu menjelaskan. Nah, kemudian ini juga sama. Sepertinya sudah dijelaskan semua sih yang saya tampilkan ini ya, Mas Makin ya. Oke, terkait dengan ini, 3 tahapan ini, untuk proposal atau admin kelompok kerja, mereka bisa masuk ke dalam aplikasi ketika SK-nya itu sudah diaktifkan oleh admin provinsi atau admin kabupaten kota. Jadi nanti kami harap registrasi di sini
untuk kelompok kerja tidak daftar atau tidak registrasi admin. Tapi mereka nanti akan didaftarkan oleh admin provinsi maupun admin kabupaten kota setelah SK-nya itu sudah diaktifasi oleh adminnya, ya. Nah, terkait dengan verifikasi dan validasi proposal, untuk admin daerah itu ada beberapa kriteria yang menjadi wajib, yang adalah penulisan nomor SK, terus kemudian alamat lengkap Pokja, kemudian nomor NPWP, kemudian kode pos. Ini yang menjadi syarat keabsahan atau validasi di tingkat admin pusat. Terus kemudian di sisi admin kelompok kerja itu ada 3. Yang pertama adalah membuat proposal, terus kemudian yang kedua adalah membuat alokasi dana, di mana alokasi dana ini harus sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan, kemudian total subkegiatan. Nah, ada penulisan untuk nomor SK seperti ini, ya. Jadi nanti kami harap admin provinsi maupun admin kabupaten kota menulis secara lengkap untuk nomor SK-nya. Sebagai contoh 123 tahun 2021. Tadi juga sudah disimulasikan oleh Mas Yogo. Terus kemudian nanti apabila ada yang hanya menulis nomor SK-nya itu adalah 123 ataupun 123 tahun, maka itu otomatis akan kami tolak. Itu dari secara verifikasinya. Terus kemudian untuk alamat kami mohon dengan sangat ini karena dua validasi ini menjadi tanggung jawabnya admin provinsi maupun admin kabupaten kota, ya. Jadi penulisan nomor SK dan kemudian alamat. Kalau memang tidak punya RT RW, minimal sampai kelurahan atau desa. Jadi jangan hanya contoh jalan Cendrawasih sudah aja. Kita tidak tahu Cendrawasih itu di mana gitu. Jadi nanti kami harap admin provinsi maupun admin kabupaten kota untuk pengisian alamat minimal sampai dengan kelurahan atau desa. Nah, ini juga sudah dijelaskan sepertinya tadi oleh baik Mas Yogo, Mas Makin maupun Pak Rafiq, ya. Untuk KKG 15 juta, kemudian untuk Pokja lainnya itu 30 juta, kemudian sub kegiatan itu KKG minimal 5, kemudian Pokja lainnya itu minimal 7. Nah, ini adalah atribut yang nanti akan diterima oleh kelompok kerja. Ada nomor SK, kemudian kelompok kerja, kemudian nama Pokja dan nomor registrasi Pokja. Nah, ini juga mungkin sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Kasubdit terkait dengan untuk apa saja sih bantuan ini. Itu kurang lebih ada sekitar 12 ya. Yang pertama itu adalah sewa ruang dan perlengkapan kegiatan. Terus kemudian ATK kegiatan. Yang ketiga adalah perlengkapan peserta. Kemudian peralatan protokol kesehatan. Kemudian subsidi kuota internet. Selanjutnya bahan-bahan praktikum. Terus kemudian transportasi, konsumsi, uang harian, akomodasi, kemudian publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Nah, terkait dengan transportasi dan kemudian uang harian itu ada ketentuan, mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Makin, ini saya lupa ini Mas. Kemudian itu transportasi seperti apa yang boleh dikeluarkan, terus kemudian untuk uang harian juga kondisi yang bagaimana yang boleh dikeluarkan, seperti itu. Nah, ini juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Makin terkait dengan kegiatan, terus kemudian on-in-nya, kemudian total JP dan total kegiatan. Nah, dari sini kita bisa melihat, ini sebagai contoh ya, MGMP, MA, Mapel Matematika, modul Aljabar, unit pembelajarannya adalah program linear, karena ini menjadi wajib. Nah, di mana di sini untuk program linear itu ada sekitar total JP-nya adalah 14 JP. Nah, untuk in pertama atau teori itu ada 4 jam pelajaran. Ya, itu kita bisa selenggarakan dengan sub kegiatan. Terus kemudian praktek di lapangan atau di sekolah atau di madrasah itu ada 6 jam pelajaran. Nah, 6 jam pelajaran ini bisa kita bagi bisa menjadi 2, bisa menjadi 3. Itu kami persilahkan. Yang pasti untuk on itu adalah maksimal 3 jam pelajaran.
Nah, dengan begini total JP ada 6, kita bisa menjadi 3 subkegiatan dalam on atau praktek di lapangan. Terus kemudian in yang kedua itu ada 4 JP. Ini kita bisa lakukan dengan 1 subkegiatan. Jadi untuk program linier atau 1 program atau 1 kegiatan ada 5 subkegiatan. Ya, ada in 1 4, on 6 JP, in 2 itu ada 4. Nah, ini sesuai dengan kriteria. Karena masih kurang untuk subkegiatan dan total JP, maka kita tambah dengan modul pilihan. Apa itu? Pilihan lagi atau unit pembelajarannya adalah fungsi eksponen dan logaritma. Nah, di mana in satunya itu ada 6 JP, kemudian on-nya ada 8, kemudian in 2-nya itu ada 4. Nah, untuk on atau praktek itu ada 8 jam, kita bisa bagi menjadi 4. Ya, masing-masing 2 jam pelajaran. Jadi ada sekitar 6 sub kegiatan. Dengan demikian, UP atau unit pembelajaran yang kita pilih adalah ada 2, yaitu fungsi eksponen dan program linier. Di mana kalau kita jumlahkan itu total JP 14, 18 berarti 32 dan sub kegiatan itu 5 dan 6. Berarti secara tidak langsung salah satu menjadi syarat ini dinyatakan lulus itu adalah total JP-nya minimal 32 dan jumlah sub kegiatan itu adalah 7. Berarti ini sudah memenuhi syarat. Nah, ini adalah salah satu contoh seperti apa sih RAB-nya. Ya. Di sini ada nomor 1, kemudian ini hanya contoh saja ya. Kemudian OP2 program linier in 1 kebutuhannya ini sekian, totalnya 6, 8, 50. Kemudian in 2 on 1 atau sub kegiatan yang kedua kebutuhannya apa? Nanti di sini akan ada totalnya. Kemudian sub ketiga sama atau on keduanya itu totalnya 525. Kemudian sub kegiatan nomor 4 itu on ketiga sekian jumlahnya. Kemudian sub kegiatan yang kelima itu atau in kedua ini adalah kebutuhannya, kemudian ini adalah total anggarannya. Ini untuk kegiatan yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 sub kegiatan. Ya, mungkin seperti ini contoh RAB-nya. Nanti yang akan diisikan. Nah, ini adalah proses sebetulnya. Ketika Pokja nomor SK sudah oke, terus kemudian alamat Pokja sudah lengkap, terus kemudian RAB-nya sesuai dengan RAB-nya sesuai dengan alokasi dana yaitu 15 dan 30, terus kemudian total sub kegiatan untuk KKG 5 minimal, Pokja lainnya itu 7, maka langkah selanjutnya adalah proses approve oleh admin daerah. Kalau kemarin di tahap 1 ini masih banyak yang ada miskomunikasi atau kesalahan, kami pahami, kami maklumi karena memang kita sedang proses perbaikan. Jadi kemarin itu ada yang total RAB-nya itu melebihi dari 15 juta, ada yang kurang bahkan sampai ada yang cuma 35 perak itu di RAB-nya. Ya. Jadi ada 2 tahap approve proposal ini, yaitu oleh admin daerah, itu bisa oleh provinsi maupun oleh kabupaten kota. Ya, jadi nanti yang bisa approve ini adalah admin daerahnya itu yang mengeluarkan SK Pokja tersebut. Kemudian setelah di approve oleh admin daerah, nanti akan dicek oleh admin pusat dan akan dilakukan proses seleksi atau approval. Nah, setelah itu nanti dari admin pusat akan kami serahkan seluruhnya kepada pimpinan untuk diseleksi. Ini mah tidak usah ya, ini hanya contoh ceng history, takut ada yang belum begitu memahami bagaimana caranya. Oke, baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Makin. Baik, Mas Adib, terima kasih atas presentasinya. Memastikan saja kepada Mas Yogo ya, sebelum nanti saya persilakan untuk bertanya ke Mas Adib. Mas Yogo,
apakah seluruh materi untuk bantuan WB, seluruh materi UP untuk bantuan WB, itu tinggal klik di dalam aplikasi. Betul ya? Ya. Baik yang wajib maupun yang pilihan ya Mas Yogo ya? Ya. Oke. Jadi yang pertama, bisa nggak dibikin di aplikasi bahwa orang atau admin Pokja itu harus memilih yang wajib dulu. Karena itu ketentuan penyusun modul. Jadi untuk UP pertama, UP di kegiatan pertama itu harus wajib dulu sebelum nanti berikutnya dia bisa memilih pilihan. Di dalam template proposal yang lengkap, yang di attachment, itu sudah begitu perintahnya. Mereka harus memilih yang wajib dulu, dan kemudian baru bisa memilih yang pilihan. Begitu Mas Yogo ya? Sementara ini belum bisa, Pak. Jadi materi kita saat ini belum teridentifikasi mana wajib, mana tidak sebenarnya. Di referensi semua masuk, nah diserahkan oleh Pokjanya mana milih yang mana. Jadi saat ini sistem baru bisa mengidentifikasi harus diisi, tapi diisinya apakah wajib atau bukan itu belum masuk ke dalam validasi. Sementara ini seperti itu. Oke, berarti nanti pihak yang memvalidasi yang akan menentukan wajib dan tidaknya ya. Begitu ya idenya ya Mas Yogo ya. Jadi memang waktu di awal memang kita belum ada definisi wajib sebenarnya. Jadi di materi masuk saja materi, tapi di situ tidak ada perbedaan gitu, mana wajib, mana tidak saat di awal. Nanti kita selesaikan di luar forum ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan untuk Mas Hadib, penjelasan Mas Hadib, terutama proses approval atau memvalidasi dan memverifikasi proposal yang masuk di admin provinsi. Jadi konsennya Mas Hadib tadi menyampaikan materi itu. Ada pertanyaan? Boleh tanya Pak Makin? Ya, silakan Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makin izin bertanya beberapa hal dan juga mungkin saran. Yang pertama terkait dengan yang KKG-RA. Di modul ini KKG-RA belum ada. Yang ada baru KKG-MI untuk literasi, numerasi, dan sains. Dan juga untuk yang MAPEL, MTS, dan MA. Nah, serta untuk KKM dan Pokjawas. Untuk KKG-RA ini di tahap pertama kemarin kan diikutkan juga sama yang MGBK, MTS. Nah, untuk yang modul RA bagaimana? Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, saya itu mohon agar saya tidak salah memahami. Berarti kegiatan itu UP ya Pak Makin ya. Misalkan begini, satu UP itu ada in on in. Jadi berarti ada kalau misalkan yang KKG itu minimal 5, berarti harus ada 5 UP. Berarti kalau misalkan masing-masing UP itu dianggap 5 kegiatan, berarti bisa masing-masing ada 5 in on in. Begitukah pemahamannya Pak Makin, biar saya tidak salah. Sehingga tiap UP itu minimal 32 sampai 36 jam CP. Sehingga ketika ada satu UP ada in sendiri, on sendiri, in lagi, in 2, berarti itu dianggap tetap satu kali kegiatan, tidak 3 kegiatan. Apakah begitu? Apakah ini biar pemahaman saya tidak salah ketika nanti ditanya oleh teman-teman Pokja, karena kadang saya juga ditanya oleh teman-teman Pokja. Yang nomor 3 selanjutnya. Ya, nomor 3, mohon kalau bisa untuk SK ini di set oleh sistem ya disebut nomor dan juga tahun. Biar pengisian nomor dan tahun itu sudah jadi harus mandatori oleh aplikasi, harus ngisi itu gitu. Sehingga filter atau pemeringkatan Pokja yang lulus itu tidak hanya semata-mata karena teknisnya, tapi karena
karena bobot proposal, tidak lagi semata-mata teknis proposal. Kalau apa itu karena kesalahan input belum tahun gitu kan, jadi kan ya meskipun ini seperti kompetisi, tapi akan lebih ideal menurut kami apabila pemeringkatan yang lolos itu tidak semata-mata oleh ini, tapi lebih komponen proposalnya itu bagaimana. Yang nomor 2, mohon juga ini sekedar saran juga untuk alamat, ya apakah tidak baik, lebih baiknya juga itu juga disebutkan kelurahan, kecamatan, kabupaten. Biar misinya kabupaten alamat tapi alamat itu misalkan Jalan Cendrawasih saja itu hanya di jalannya saja atau detail alamatnya saja, tapi di situ juga sudah menyebutkan alamat desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Dengan disebutkan di sistem seperti itu, sehingga proposal tidak tertolak hanya karena masa disebut. Sementara mungkin dari isi proposal itu sangat bagus. Terus untuk apalagi tadi Pak? Cukup Mas Agus, itu sudah banyak sekali itu. Oke, siap. Tambah satu Pak Makin. Tambah satu Pak Makin. Gini, kami merekrut Pasprof dan Pasda itu sesuai jumlah mapel yang ada di Pokja, yang ada di WB. Nah, andaikan nanti ada kabupaten kota yang tidak ada proposalnya itu, yang tidak masuk, nanti mereka mau diapakan? Terima kasih Pak Makin. Nur Salugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian pertanyaan sudah dijelaskan oleh Mas Adib. Misi di rumah. Mas Adib, halo Mas Adib. Ya, Mas. Bisa dijelaskan beberapa pertanyaannya Mas Agus tadi terkait dengan pembagian subkegiatan dan kemudian KKGRA menggunakan materi apa seperti disampaikan Pak Rofi kemarin. Iya. Dan kemudian MGMP, MTM, GBK, MTS materinya ada di mana? Nanti yang lain-lain bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau untuk materi MGBK itu sudah ada di aplikasi, sudah ada di materi kalau kita buka di referensi. Yang Jadi KKGRA Mas, yang KKGRA Mas yang belum ada ya. Saya tanyakan yang KKGRA. Untuk KKGRA untuk sementara kita mengikut dengan yang MI Pak. Ada literasi, numerasi, sama sains. Jadi nanti boleh pilih salah satu. Mas Adib, yang literasi saja. KKGRA literasi aja kata Pak Rafiq. Enggak mungkin KKGRA menggunakan sains dan numerasi. Oh iya baik saja. Oke, nanti saya kalau begitu mohon biar dicantumkan saja di modul PKB biar jadi apa itu acuan untuk para kelompok kerja RA ini nyusun Mas. Makasih Mas. Oh, baik nanti kami perbaiki Pak untuk yang KKGRA. Oke. Terus kemudian yang kedua terkait dengan teknis pengisian. Sebetulnya dari awal KKGTK sudah diwantibit bahwasanya data itu harus FAB 1 ya. Harus valid, aktif, terus kemudian benar dan bisa dipertanggungjawabkan tingkat 1. Artinya apa? Itu tidak boleh ada kesalahan. Baik dari cara penulisan SK, terus kemudian terkait dengan alamat. Makanya tadi kan saya bilang menjelaskan bahwasanya untuk alamat minimal sampai dengan kelurahan yang tertulisnya atau desa. Kalau ada kecamatan, kabupaten itu lebih bagus malahan. Gitu Pak Agus ya untuk alamat ya. Terus kemudian terkait dengan kegiatan. Untuk kegiatan itu kan untuk modul bolehlah kita hanya 2. Yang tadi saya kasih contohkan itu kan untuk MGMP Matematika MA ya. Jadi yang UP wajibnya itu program linear, yang pilihannya adalah eksponen. Ya, walaupun kegiatannya hanya 2, tapi dalam sub kegiatannya itu ada 11, Bapak. Itu yang terbaru. Ya, jadi total kegiatan walaupun hanya ada 2, tapi sub kegiatannya itu ada 11. Seperti itu, Pak Agus. Saya kembalikan ke Mas Makin. Baik, terima kasih Mas Adib. Ya.
Mas Agus, admin pusat, pertama saya menegaskan, admin pusat itu menerima rekomendasi proposal yang sudah disetujui oleh admin provinsi. Admin pusat apa tugasnya? Admin pusat tugasnya dalam verifikasi proposal-proposal yang telah disetujui oleh admin provinsi. Itu yang pertama. Dan kemudian tugas admin pusat berikutnya, seperti tadi dijelaskan oleh Mas Adib, adalah merumuskan rekomendasi proposal-proposal yang telah divalidasi oleh admin pusat kepada pimpinan. Nanti pimpinan yang akan menentukan pada bagian itu. Gitu. Nah, terkait soal alamat, sebenarnya kalau di template itu sudah ditulis di sana, tulis alamat lengkap plus kode pos. Sudah seperti itu. Pun SK, karena kami berkeyakinan tidak ada SK tanpa tahun. Kami juga tahu di attachment semua SK ada tahunnya. Karena nggak mungkin ada Kakan Depak atau Kakanwil menandatangani SK tanpa tahun. Tapi kami berpikir bahwa di dalam aplikasi juga harus ditulis SK beserta tahunnya. Begitu kira-kira, Mas. Nah, soal kegiatan saya ingin menambahkan sedikit ya. Soal kegiatan yang tadi di... sebelumnya saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, mohon isi daftar hadir yang ada di room chat supaya nanti urusan administrasinya lancar ya. Meskipun ini Zoom, ada hal-hal yang terkait dengan administratif. Jadi mohon di dalam room chat itu ada isian daftar hadir, mohon diisi Bapak Ibu daftar hadirnya supaya nanti terkait dengan administrasi lancar. Nah, gini Mas Agus. Jadi soal subkegiatan tadi itu patokannya begini. Untuk kegiatan in itu bisa dilakukan 1 kali kegiatan dalam 1 hari untuk JP 1 sampai 8. Untuk in dengan JP 1 sampai 8 bisa dilakukan 1 kali. Gitu. Bisa dilakukan 1 kali. Kenapa begitu? Karena kalau Mas Agus lihat di dalam daftar modul dan UP itu ada in yang hanya 1 jam pelajaran. Tapi juga ada in yang 17 jam pelajaran. Coba Mas Agus lihat, in untuk modul Pokjawas dan KKM, itu 17 JP. 17 JP apakah bisa dilakukan 1 kali kegiatan? Tidak bisa. Karena maksimum melakukan in itu 8 JP. Jadi untuk 17 kali misalnya bisa dilakukan 3 kali kegiatan. Itu untuk kasus Pokjawas. Kalau kasus yang dicontohkan oleh Mas Adib tadi, itu untuk JP in, JP in itu kan cuma 4. 4 kalau contoh simulasinya Mas Adib itu dilakukan 1 kali kegiatan dalam 1 hari. Sedangkan on-nya untuk yang kasus mapel aljabar tadi itu, on-nya itu 6. Bentar ya, saya contohkan punya saya biar. Nah, seperti ini nih contohnya Mas Adib tadi, Mas Agus. UP-nya program linear, mapelnya aljabar, modulnya aljabar 1, mapelnya matematika. Ini MGMP matematika di level MA. Jadi 1 in 1 itu 4 JP itu dilakukan dalam 1 kali kegiatan. Di sini sudah dicatat bahwa in bisa dilakukan paling sedikit 1 sampai 8 JP per hari dalam 1 kegiatan. Sedangkan on-nya maksimal 3 JP per hari dalam 1 kegiatan. Jadi kalau misalnya ada 6 JP on, Mas Agus bisa pecah menjadi 3 kali sub kegiatan di hari yang berbeda. Begitu. Sedangkan in yang kedua yang hanya 4 JP itu bisa dilakukan 1 kali kegiatan. Jadi untuk UP program linear yang jumlah JP-nya 14 itu bisa dilakukan sebanyak
5 kali sub kegiatan. Begitu Mas Agus. Halo Mas Agus, bisa dipahami? Saya masih gini, Pak Makin. Jadi ketika misalkan ini saya menjawab pertanyaan teman-teman ini masih ada ketidakkonsistenan ketika seperti ini. Jadi tidak konsisten gimana maksudnya? Ya maksudnya gini, ketika misalkan kan teman-teman mestinya melihat dari jumlah JPL, jumlah JP per kegiatan itu kan dari ini, dari apa itu Mas Pak Makin, dari daftar total JP, JP. Ya. Dari daftar. Jadi Mas Agus mendapatkan informasi tentang berapa JP dari sini Mas Agus. Ini sudah dilampirkan di dalam aplikasi. Ini di aplikasi sudah dilampirkan ini. Jadi tentang JP wajib, UP wajib, UP pilihan, berapa JP-nya, bagaimana sebaran JP dalam in-on yang di sini. Jadi patokannya adalah ini, Mas. Ya, misalkan contoh realnya Pak Makin, biar saya juga paham gitu. Biar saya itu ngeh gitu ya. Misalkan modul 1 itu 32 JP. Modul 1 yang mana? Ya, itu yang dengan literasi itu, misalkan literasi. Ya. Mas Agus mau pilih UP mana? UP 1 misalkan, modul yang itu misalkan apa itu yang contoh itu, ya. Apa dan mengapa literasi itu kan baru 10. Ya, baru 10. Ya, terus misalkan kira-kira menurut Mas Agus, kalau dengan pola sebaran JP seperti ini kegiatannya akan jadi berapa sub kegiatan? Enggak, sebentar. Gini aja, saya tak melihat sepintas saja dulu Pak Makin, biar saya paham dulu, misalkan begitu. Biar saya paham dulu, dan ketika ada Pokja yang tanya itu saya bisa menjelaskan. Baik. Ketika total JP ini di sini di modul 1 gitu ya, unit 1 itu ada 10. Terus bagaimana saya menyusun proposal ini biar minimal 32 dalam satu kegiatan. Nah, kalau misalkan itu diambil satu kegiatan, kan di rambu-rambu kan satu Mas kegiatan. Agus, ini Mas Agus, sebentar, saya jelaskan. 1 UP 1 kegiatan. Oke, 1 UP 1 kegiatan. 1 UP 1 kegiatan. Dalam aplikasinya Mas Yogo tadi, 1 UP 1 kegiatan, itu dulu dipahami. Berarti apa dan mengapa literasi 1 UP, gitu ya Pak? 1 UP 1 kegiatan. Misalnya ini contoh yang paling enak, gunakan UP wajib dulu agar sesuai dengan requirement. UP wajibnya adalah mengembangkan media Big Book, itu ya? Iya. Total JP 16 jam. 16 jam kan? Iya. 16. Ini berarti sudah 1 kegiatan. Nah, bagaimana cara membagi ini menjadi sub kegiatan? Kan pertanyaannya itu. Bukan begitu. Bukan. Kan sebentar dulu Pak, makin maksudnya saya begini, saya juga akan berasumsi sebagai misalkan saya itu seorang guru, seorang ketua kelompok kerja yang memahami ini, dan ini kemarin dipahami dan dipertanyakan teman-teman itu juga karena melihatnya seperti ini, total JP-nya dari sini, begitu Pak. Belum bisa. Betul. Nah, ya makanya kan saya harus asumsi bisa menjelaskan. Mas Agus, asumsi jenengan itu betul. Bahwa kalau di template itu silakan pilih UP wajib lebih dulu, begitu kan? Iya. Wajib lebih dulu. Dalam 1 kegiatan itu 1 UP, begitu kan? Begitu kan? Nah, dalam 1 kegiatan itu terdiri dari in, on, dan in, gitu kan? Ya. Gitu kan? Nah, in, on, in ini masing-masing memiliki JP. Ya. Totalnya 16. Totalnya 16. Ya. Tapi in, on, in ini bisa dipecah menjadi sekian sub kegiatan. Nah, ini kan tidak tertuang di modul, Pak Makin. Ya tidak tertuang. Ya. Gini, itu tidak tertuang. Ya. Ini tidak tertuang. Makanya ini kami jelaskan. Ini loh kami jelaskan, Mas Agus. Nah, maksud saya begini, Pak. Biar misalkan tertuang itu bisa disusun, itu biar tertulis juga yang bisa dipahami oleh semua teman. Ini kan tidak semuanya kita ini kan
bisa menjelaskan seperti ini kepada semua pokja gitu Pak Maki. Oke, jadi Mas Agus permintaannya bahwa apa Ya. yang kami jelaskan secara lisan ini tertuang di dalam template, gitu Iya, ya? tertuang di dalam, iya siap, ya. Di dalam, kan di template itu ada dua bagian kan? Ya. Petunjuk dan tabel template, Ya. gitu kan? Ya, ya. Maksud Mas Agus taruh di situ. Ya, betul. Oke, siap. Gitu. Ya, maksud saya Siap. biar kita bisa menjelaskan mereka kenapa muncul 1 JPL itu 32, meskipun di sini hanya 16, begitu loh Pak Makin. Maksud saya begitu, biar mereka juga tidak banyak pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Bukan Makin. begitu Mas Agus. Saya sudah setuju bahwa Mas Agus meminta itu dituangkan di dalam template. Saya sudah setuju. Tapi Oke, pemahaman oke. yang terakhir tadi salah. Oh gitu Kalau ya. Mas Ya ini Agus- yang belum bisa berubah. Enggak. Ini kalau Mas Agus hanya memilih UP wajib Ya, yang jumlahnya 16 JP, ya. kan belum memenuhi minimum 32 kan? Betul, betul. Mas Agus harus memilih UP yang lain. Oke, ya. Yang Oke. JP-nya kira-kira bisa dipakai untuk memenuhi 32 32. minimum itu kan? Oke, Contohnya oke, Mas ya. Agus mau pilih yang mana? Contohnya begini ya, biar saya paham juga ini Pak Makin. Misalkan yang atas tadi Pak, literasi Pak. Coba literasi. Oke, Mas Ya, Agus pilih 10. Berarti Pilih, baru berapa? 36 pilih yang kan? modul 1, ya. Baru Berarti 26 kan kan? kita milih semuanya ya. Iya, Mas, Mas Mas Agus. Makin, Mas Ya. Makin, kita gunakan yang matematika aja yang kita sepakati contohnya. Oke. Biar gak bingung nantinya. Baik, kita Ini gunakan juga yang jadi ini. contoh yang susah gitu. Kalau Ini soal contoh yang kan mudah dia- loh Mas Agus. Sebentar. Mas Agus, Ya, ini ya, contoh siap, yang siap. mudah. Kita sudah kasih Oke. contoh yang mudah. Oke, ya. Kan Mas Agus pilih misalnya Pokja MGMP MA. Oke, ya, siap. Kemudian nanti di aplikasinya Mas Yogo itu kan nanti ada mapel matematika, kemudian modul apa, kemudian Mas Agus harus memilih UP wajib. Oke, siap. Ketepatan di modul aljabar 1 ini, salah satu UP wajibnya adalah program linier. Ya. Itu ya. Bisa buka ininya Pak Makin, biar apa itu modulnya yang matematika Pak. Oke. MA mana tadi? Oh ini loh Mas Agus. Kelihatan nggak Mas Agus? Ya, siap. Kelihatan Pak. Ini ya. Ya, ya. Nah ini tadi diaplikasikan ke di sini kayak gini kan? Ya. Ini kan? Ini kan program linear ini kan wajib. Oke. Ya. Ya. Nah, program linear yang wajib ini, UP wajib ini 14 JP. JP. Kelas JP ini sebarannya untuk in 1 4 JP, on 6 JP, in 2 4 JP. Gitu ya? Ya. Ini kita copy paste dari tadi, dari daftar tabel UP tadi. Nah, in 1 itu dilakukan sekali kegiatan. In 1 yang terdiri dari 4 JP ini dilakukan satu kali kegiatan tanggal 19 Agustus. Kenapa satu kali kegiatan? Nanti patokannya ini, dalilnya ini. Dalilnya adalah in bisa dilakukan paling sedikit 1 JP sampai 8 JP. Kenapa kok 1 JP bisa dilakukan? Kita balik ke daftar modul tadi. Lihat ada daftar modul yang in-nya itu cuma 1. Kayak. Nah ini ya. Misalnya contoh yang bentuk aljabar 16 JP ini cuma 1 ini untuk pola geometris. Nah, kenapa boleh 1? Karena patokannya adalah itu. Jadi untuk menyelenggarakan kegiatan in, itu patokannya adalah bisa dilakukan paling sedikit 1 JP sampai 8 JP per hari dalam satu kegiatan. Nah, contoh yang 4 JP ini dilakukan sekali kegiatan, Mas Agus ya. Kemudian on, ini 6 JP. Gunakan dalil yang ini. On maksimal 3 JP per hari dalam satu kegiatan. Jadi kalau ini misalnya dilakukan 1-2 JP, ini juga boleh beragam ya Mas. Ini juga boleh beragam. Misalnya ini saya ganti 3 jam sekali kegiatan, ini saya ganti 1, kan tetap baik, 6 kan? Ya, Mas kan? belum tampil Mas, belum tampil. Iya. Ya 4 sama 6 berarti 10 Pak Makin. Iya kan? Jadi kalau ini saya ganti 2, ini saya ganti 2, berarti ada 3 kali kegiatan juga. Dengan rata-rata per on dalam satu kali kegiatan 2 JP. Begitu Mas Agus ya?
Ya Pak Makin. Tampil Ya. kan? Ini tampil kan? Saya ubah-ubah Ya. tadi kelihatan kan? Saya ubah-ubah tadi kelihatan kan? Enggak tampil di sininya Pak Makin. Di Kok share nggak screen-nya tampil? enggak tampil. Walah. Tar. Mas Makin masih buka yang modul tadi Mas, bukan yang kita rinci. Sebentar. Ya, sorry. Sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan? Sip. Oke, sip. Ya. Mas Ya. Agus? Ya, kelihatan Pak Makin. Ya, Oke, kelihatan. Mas Agus. Oke ya. Misalnya, ini tadi kan kita sudah sampai on ya. Ya. Misalnya ini saya ubah-ubah sekalipun, nggak jadi masalah. Misalnya untuk on tanggal 20 3 JP. Kan Ya. maksimal 3 JP kan? Ya. On maksimal. Kemudian ini saya ganti 1 JP. Itu kan 3 kali kegiatan juga. Tapi Ya. kalau mau saya bikin 2 kali on juga nggak jadi masalah. Ini 3, kemudian yang ini saya hapus. Nggak Ya. ada. Ya. Itu ya, karena maksimum 3 jam. Jadi untuk on yang 6 JP ini menjadi 3 kali kegiatan. Seperti itu. Kemudian yang in 2 untuk 4 JP itu diselenggarakan dalam 1 kali kegiatan. Jadi untuk menyelenggarakan UP program linier yang jumlahnya 14 JP itu dilakukan sebanyak 5 sub kegiatan selama 5 hari. Gitu Mas Agus. Ini bisa submit belum? Kenapa? Karena belum 32. Kita tambah kegiatan UP berikutnya. Ini UP pilihan. Karena Mas Agus sudah memiliki wajib kan? Halo Mas Agus? Ya Pak Makin. Oke. Siap. Nah, UP pilihan misalnya contohnya kita masih dengan aljabar 1 karena ini apa namanya MGMP matematika, kemudian kita pilih UP fungsi eksponen dan logaritma. Jumlah JP UP fungsi koeksponen dan logaritma ini adalah 18. Itu Mas Agus. 18. Iya, Pak Makin. 18 in 1 itu 6 jam. Dilakukan 1 kali kegiatan. Ya, tanggal 25 Agustus. Kemudian on sebanyak 8 JP itu dipecah menjadi 4 kali praktek, yaitu masing-masing 2 JP di tanggal hari yang berbeda. Ini juga bisa diubah-ubah, seperti contoh saya tadi. Ya gitu Mas Agus ya. Ini bisa menjadi 3 kegiatan saja, misalnya. Ini 3 kegiatan saja nanti sudah mencapai minimum sub kegiatan. Dan kemudian in 2, 4 JP dilakukan dalam 1 hari kegiatan. Total sub kegiatan, jika ditambahkan dari UP wajib tadi 5, ditambahkan UP pilihan 6, itu total JP-nya sudah 30, total sub kegiatannya sudah 11 sub kegiatan, Mas Agus. Sedangkan jumlah JP-nya sudah mencapai jumlah JP minimum, yaitu 32. 14 ditambah 18. Sedangkan sub kegiatannya untuk MGMP matematika ini kan hanya 7. Tapi di sini sudah melampaui 7 karena sudah 11. 5 sub kegiatan untuk UP wajib dan 6 kegiatan untuk UP pilihan. Jadi totalnya adalah ini. Sampai di situ Mas Agus. Oke, saya. Halo Mas, suaranya putus. Mas Agus. Oke, terima kasih Pak Makin. Berarti yang dimaksud kegiatan itu bukan UP-nya aja Pak Makin, tapi kegiatan termasuk in-nya atau mungkin namanya subkegiatan. Ini namanya subkegiatan. Oke. Jadi Saya 1 UP 1 kegiatan, di dalam kegiatan terdiri dari subkegiatan. Nah, yang kami sebut sebagai 5 dan 7 itu subkegiatan, Mas Agus. Oke, lah. Gitu Ini ya? mungkin yang perlu dijelaskan di sistem biar teman-teman ini bisa yang dimaksud. Karena kemarin begini Pak Makin, karena saya kemarin pernah ditanya oleh salah seorang, kalau tidak pokja kepala ya pokja pengawas, itu ada yang subkomponen wajib saja, itu kok jumlah jamnya itu ada lebih dari 40.
itu belum termasuk misalkan memasukkan materi moderasi beragama. Nah, yang Mas Agus, yang materi moderasi beragama dan kebijakan Menteri Agama itu tidak menjadi bagian dari UP wajib, tapi disebut dengan materi wajib. Gitu ya, Mas? Materi wajib. Oke. Ya, ntar ya, saya tunjukkan ya. Ya, Ntar, biar Mas Agus clear ya. Nah, oke. Kita kasih contoh MI. MI ini disebut dengan materi umum wajib. Kelihatan ya, Mas Agus ya? Iya, siap. Tapi bukan UP wajib. Yang UP wajib itu yang UP ini. Ya. UP wajib itu yang kita blok. Oren apa namanya? Oren ini ya, yang ada tulisannya UP wajib. Nanti bawahnya juga ada UP wajib lagi. Itu UP wajib. Tapi yang untuk moderasi beragama dan kebijakan Menteri Agama itu kita sebut sebagai materi wajib. Nah, materi wajib ini ada UP-nya, hanya tidak masuk dalam aplikasi, tapi wajib disampaikan setiap ada BIMTEK PKB, wajib disampaikan. Tapi ini bukan materi karena tidak dilatihkan loh, Mas Agus, tidak dilatihkan. Beda ya. Ini dipresentasikan. Ini dipresentasikan. Jadi di penutupan atau pembukaan itu dipresentasikan, wajib dipresentasikan oleh pejabat yang membuka atau menutup BIMTEK atau pelatihan. Sedangkan UP itu dilatihkan. Jadi istilahnya mudahnya begini. Materi kebijakan Menteri Agama dan Toleransi dalam keberagaman itu wajib disampaikan, tapi bukan dilatihkan. Karena itu bukan materi pelatihan. Materi pelatihan adalah UP. Gitu. Itu Mas Agus. Ya, makasih Pak Makin. Ya, kalau jadi nanti kalau Mas Agus bikin sertifikat, ya masukkan itu. Kalau masukkan itu berapa? Berarti itu 28. 38 gitu ya, misalkan kita maksimal 38 gitu ya. 38. Oke Pak Makin. Mohon yang ketentuan kegiatan ini biar tidak identik, tidak sama dengan JP itu diberikan Pak, biar bisa dipahami oleh semua teman yang ajukan di Pokja, Pak. Ini saya juga baru ngeh ini Pak Makin. Terima kasih penjelasannya. Kalau mungkin kita nanti memberikan penjelasan ke teman-teman Pokja, apa yang dimaksud dengan kegiatan minimal 5 atau 7 untuk subkegiatan itu jadi apa gitu lah karena itu membingungkan kemarin bagi kami. Apakah itu UP itu udah ya? Makasih. Saya ulangi Mas Agus, dalam aplikasi yang disampaikan Mas Yogo tadi itu satu kegiatan satu UP, gitu ya? Ya, satu kegiatan satu UP. Di dalam UP itu terdiri dari subkegiatan, ya kan? Nah, supaya bisa submit, maka harus memenuhi kriteria minimum. Minimum subkegiatan itu 5 untuk KKG dan 7 untuk Pokja lainnya. Minimum JP materi pelatihan itu minimum 32 untuk KKG, 32 sampai 36 untuk semua Pokja. Gitu ya, Mas Agus. Kemudian yang ketiga, supaya bisa submit harus dipastikan RAB-nya sesuai dengan platform. Platformnya, plafonnya kan 15 juta untuk KKG dan 30 juta untuk lainnya. Itu baru bisa submit. Mas Yogo tadi bilang begitu. Jadi kalau tidak memenuhi 3 syarat itu tidak bisa submit. Gitu. Nanti masukan Mas Agus ini harus ada di dalam template proposal yang saya jelaskan tadi soal pembagian in dan lain sebagainya, nanti saya masukkan ke template proposal supaya diupdate. Itu Mas Agus. Terima kasih Pak Makin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apakah kita cukupkan atau masih ada pertanyaan yang lain? Sedikit Mas Makin, dari saya Mas Makin. Oh, nggih, Pak Rafiq. Monggo. Iya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi diarahkan oleh Bapak Direktur, bahwa ini arahnya adalah sebagai stimulan. Karena ini adalah sebagai stimulan, maka Direktorat GTK hanya menyediakan anggaran untuk bantuan Pokja ini dari WB, tapi juga dari RM. Nah, untuk yang dari RM itu
kita buka seluas-luasnya untuk yang mapel PAI dan untuk tendik. Mapel PAI dan untuk tendik. Ya. Barangkali Bapak Ibu terkait dengan pemetaan kelompok kerja, saya kira sudah tidak perlu saya ulang-ulang lagi, karena saya sudah berkali-kali berkuar-kuar di berbagai forum terkait dengan pemetaan. Cukup dibuka saja juknis tentang Pokja, nomor berapa itu saya lupa, 1426 kalau nggak salah, ya, tentang Pokja. Dibuka saja di situ. Juga nanti teman-teman admin bisa meminta surat edaran yang sudah kita buat terkait dengan pelaksanaan pemetaan Pokja. Itu ya. Jadi harapan kita itu adalah sebagai stimulan bagi gerakan Pokja di seluruh Indonesia, baik Pokja nanti mendapatkan program dari World Bank maupun yang dari RM. Karena untuk gelombang kedua ini sudah kita buka untuk yang RM dan untuk World Bank yang tahap kedua ya. Barangkali itu Mas Makin tambahan kita. Nah, mengenai modulnya apa? Untuk yang KI sama yang tendik itu modulnya apa? Kan belum ada itu di sini. Itu berbasis ijtihad masing-masing Pokja ya. Berbasis ijtihad masing-masing Pokja. Nah, saya yakin Pokja mereka, Pokja masing-masing Pokja tendik maupun PAI itu ilmunya sudah banyak-banyak ya. Nanti pada waktunya kita akan membuat modul khusus terkait dengan itu, tapi untuk saat ini karena anggarannya masih sangat terbatas, sehingga sekarang modelnya adalah ijtihad dari masing-masing sesuai dengan materi dan kurikulum yang berlaku. Sesuai dengan materi dan kurikulum yang berlaku. Terkait dengan yang bersumber dari RM ya, PAI dan Tendik Madrasah. Barangkali itu Mas Makin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafiq. Sebentar Pak Rafiq. Pak, biar Mas Agus puas dan kawan-kawan yang lain puas, harus dari suaranya Pak Rafiq sendiri ini. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan KKRA dan KKMRA yang untuk bantuan WB, ngambil dari materi mana? Tadi sudah dijawab sama Mas Adib. Biar kalau Pak KKNA ngambilnya dari kelompok kerja kepala MI, ya. Kelompok kerja kepala ya untuk KKRA. Materinya diambil dari situ. Kalau masih kurang puas, silakan beristihad. Tapi saya kira dengan KKMI saya kira cukup ya. KKG Pak, KKGRA-nya Pak. Kalau KKGRA kemarin saya sarankan untuk yang ambil dari literasi MI. Tapi kalau misalnya kurang puas, silahkan beristihad masing-masing. Misalnya lagu Halo Bandung atau lagu-lagu apa, silahkan. Nah, Pak Rafiq, masalahnya kalau yang WB ini dikunci. Jadi tidak bisa ijtihadi sifatnya. Ya, makanya saya kasih saran, itu pakai literasi MI. Betul, itu dia pilihannya. Itu pilihannya. Oke. Bapak Ibu sekalian, Mas Makin nambahin Mas. Silakan Mas Adib. Ya. Baik, terima kasih. Jadi nanti kami mohon kepada admin provinsi untuk mensosialisasikan kepada admin kabupaten sehingga nanti Pokja itu mengetahui informasi ini. Karena kami terima dari beberapa Pokja itu mereka kami mohon untuk mensosialisasikan kepada admin kabupaten kota dan nanti admin kabupaten kota mereka menginformasikan informasi ini kepada Pokja di bawah naungannya. Seperti itu Mas Makin, terima kasih tambahannya. Kecuali zona 3. Mas Adib ya. Ada kekhususan untuk zona 3, kesepakatan para admin pusat untuk memberikan sosialisasi langsung kepada admin kabupaten kota di zona 3. Oh, siap. Nanti, laksanakan. Yaitu usulannya Mas Usan. Kalau Mas Usan tidak kita turuti gawat. Jadi siap. Kita nggak bisa akses Pak Direktur nanti. Oke, siap Mas, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Mas Makin. Assalamualaikum. Sebelum ditutup. Satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Ainur Rafiq bahwa untuk RM ini termasuk MGMP PAI itu ijtihadi. Nah, pertanyaannya apakah boleh dalam kegiatan tersebut kita tidak mengacu kepada materi ajar tetapi pengembangan kompetensi guru, contohnya misalnya pembuatan video ajar dan sebagainya. Terima kasih Mas.
Boleh istihad, tapi jangan keluar dari materi, Mas. Tetap kita berbasis kurikulum ya, berbasis standar isi yang sudah ditetapkan oleh BSNP, Standar Nasional Pendidikan. Tetap itu memakai itu ya, atau oleh kurikulum dan evaluasi KSKK. Kita berbasis pada itu. Karena yang terkait dengan tadi, kalau misalnya pembuatan video dan sebagainya, itu bukan ranahnya ini, tetapi nanti akan menjadi ranahnya yang lain ini. Itu Mas ya. Jadi kita fokus ke materi kurikulum. Kalau misalnya MTS ya materi fikih MTS. Kalau misalnya MGMP akidah akhlak aliyah ya kita mengambil materi yang dari kurikulum akidah akhlak yang aliyah itu. Itu disesuaikan dengan itu. Istihadnya tidak keluar dari situ. Boleh istihad tapi tidak boleh keluar dari situ. Kemudian mengenai kegiatannya berapa sama persis dengan yang BB ya. Jadi untuk yang KKG itu 5 kegiatan, untuk yang lainnya itu 7 kegiatan. Sama persis dengan itu. Sub kegiatan Pak istilahnya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Tapi untuk UP-nya apakah harus ada UP wajib atau pilihan dan siapa yang menentukan? Itu istihadi. Oke, terima kasih. Tidak ada wajib, tidak ada pilihan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Ini udah hampir 3 jam. Terima kasih atas waktunya Pak Rofik, Pak Sidik, Bapak Ibu Kasubdit yang lain, Bapak Ibu Kasih, kawan-kawan admin provinsi yang telah menyediakan waktu, dan khususnya kawan-kawan admin pusat yang tidak pernah tidur kelihatannya. Saya lihat grupnya selalu hidup. Saya tidak tahu untuk yang lain ada waktu atau tidak kawan-kawan kita ini. Pak Rofik harus memberikan sesuatu kepada mereka seharusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, diskusi kita sudah cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang lain bisa ditanyakan kepada kami, admin pusat. Rekaman ini juga akan kami bagikan ke Bapak Ibu admin provinsi, supaya nanti bisa didengarkan lagi. Seperti pesannya Mas Adib terakhir tadi, segera siapkan untuk sosialisasi kepada admin kabupaten kota dan minta admin kabupaten kota mensosialisasikan kepada Pokja. Kecuali untuk admin kabupaten kota zona 3 atas request khusus dari kawan-kawan dari zona 3. Itu sebagai pembawa acara saya disampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Rofik untuk menutup kegiatan ini. Monggo Pak Rofik. Oke, terima kasih Mas Makin. Ala kulli hal, semoga semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat. Semuanya ini adalah dalam rangka meningkatkan marwah kita, guru hebat, siswa cerdas, dan madrasah bermartabat. Terima kasih. Kembalikan ke Mas Makin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya ada di room chat supaya semua urusan administrasi bisa selesai, dan seluruh materi ini nanti akan dihimpun oleh admin pusat untuk dibagikan kepada kawan-kawan admin provinsi, baik yang dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk rekaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin live.